Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku ya, terima kasih atas apresiasinya ya, baik yang ada di dalam negeri, di mancanegara, dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, terima kasih atas doa baiknya untukku dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi Anda semua yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai kajian kita. Untuk sementara serinya diabaikan ya, karena kacau ini. Di papan tulis seri ketiga, tapi di YouTube-nya kok seri keempat. Nanti kita konfirmasi kalau segera itu sudah datang, dia lagi jemput adiknya Ranti sekolah ya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya, pertama tentang ayat ya, musyrikin ya, itu di Makkiyah sana. Kemudian Yahudi itu di Madinah. Itu terkait dengan asbabun nusul ya, atau yang melatar belakangi surat itu diturunkan atau dinuzulkan atau diajarkan, khususnya Quran surat Al-Ikhlas surat 112 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi aku sudah katakan ya, aku tidak mempermasalahkan maupun Makkiyah dan Madinah itu aku anggap tidak bertentangan. Ya, alasannya apa? Bisa jadi itu dua kali ditanyakan. Ketika Kanjeng Nabi masih di Makkah, kaum musyrikin juga menanyakan itu. Ketika sudah hijrah ke Madinah, Yahudi juga menanyakan itu. Ya, jadi ahli kitab itu diwakili oleh Yahudi tapi tidak dengan Kristen ya. Tidak dengan Kristen. Itu mohon dipahami ya. Lalu bagaimana satu Mekah satu Madinah? Ya ini dua kali ditanyakan gitu saja. Kalau diputuskan ini Madinah, semuanya ini ayat ini Madinah, kok aku enggak ya. Tapi kalau ada yang mau memutuskan begitu ya sakarepmu. Kamu punya karep, aku juga punya karep, apa masalahnya? Bagi saya ini Makkiyah ya, bukan Madaniyah, karena ciri-ciri suratnya itu jelas, pendek-pendek ya. To the point, to the point. Bicara akidah Al-Quran begitu, to the point, to the point. Kalau polemik nanti panjang-panjang uraiannya. Itu terjadi di Madinah, gitu ya. Itu menjadi salah satu cirinya. Tapi ya terserahlah. Mau mengatakan ini Madaniyah, Makkiyah, ya terserah monggo. Mau pakai tempus delicti, locus delicti monggo. Tapi aku menetapkan, aku mengatakan musyrikin itu lagi konsentrasinya di Makkah. Ya, maka aku bilang ini Makkiyah. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan kaum musyrik tentang konsep teos. Ya, meskipun di Madinah nanti ditanyakan lagi sama Yahudi, ya nggak ada masalah. Ya, jadi ini ayat ini tidak ada hubungannya dengan Kristen atau Nasrani. Konsep teologisnya nggak sedang dalam pembicaraan. Ya, jadi jangan menganggap ini untuk menghadapi polemik dengan Nasrani yang sekarang jadi Kristen. Enggak ya. Tetapi, nah, ini harus kalian ngerti. Tetapi semangat ayat ini adalah anti syirik yang itu dilakukan oleh pagan Arab. Makanya semua yang itu syirik itu dibabat habis oleh surat Al-Ikhlas, termasuk konsep teologisnya Kristen. Karena di sana syirik. Syirik itu apa? Mencampur antara Bapa dicampur dengan Putra dan Roh Kudus. Aku ngomong gini nanti yang Kristen tauhid, yang Saksi Yehova, yang Mormon nggak usah komentar ya. Aku sudah tahu, jadi nggak usah komentar. Ya, aku fokus kepada
yang syirik, bukan yang tauhid ya. Aku sudah tahu itu. Jadi nggak usah dibicarakan sesuatu yang kita sudah sama-sama tahu, kan sudah lama kita bahas di seri-seri yang terdahulu ya. Karena kita tahu dalam kekristenan itu memang amburadul konsep teosnya. Ada yang Tritunggal, ada yang oneness, ada yang tauhid, ada yang seperti saksi Yehova, Kristen tauhid, Mormon tuh bisa dalam satu gerbong ya, sama-sama tidak mengatakan bahwa baginda Yesus itu Allah ya. Oke. Jadi walaupun dia tidak sedang berhadapan dengan kekristenan, tapi kekristenan dibabat habis juga. Karena apa? Semangatnya yang anti syirik. Nah itu sudah sampai di sana ya. Anti syirik berarti anti pagan. Konsep sesembahan itu punya anak itu pagan. Ya itu pagan. Kita nggak perlu lama-lama mendiskusikan itu. Dari sejarah yang kita tahu itu pagan. Itu ada dalam kerangka berpikir kalau dua agama besar dunia ya agama-agama yang itu dilahirkan dari dua negara superpower besar juga, yaitu mana? Yunani dan Rum atau Romawi. Itu pagan gitu loh ya. Ini dua agama super, jangan bilang Amerika. Amerika itu tempusnya sekarang ya. Aku berbicara era dulu ya. Amerika pada saat itu masih bau hitam dan gelap ya, belum ada listrik di sana. Ini era Romawi Yunani ya. Ini super powernya ini, dan mereka punya agama, dua agama besar di sini ya. Itu pagan semua. Bagi mereka itu bukan masalah sesembahan itu punya anak gitu loh. Ya. Sesembahan itu punya anak itu enggak masalah. Begitu juga di Arab. Yang awalnya tauhid sudah kita bahas ya, yang diajarkan oleh Bapak Abraham dan Kanjeng Nabi Ismail sang putra, lama-lama ya, walaupun Amr bin Luhai itu tidak berpikiran dalam perspektif agama karena otaknya otak bisnis, tapi side effect-nya dengan membawa patung dari Syam di sana ya itu menjadi masalah. Akhirnya menyimpanglah konsep tauhid yang ada dalam masyarakat dalam masyarakat Arab saat itu menjadi pagan gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat sudah bergeser dia ya. Itu di pagan adanya anak dalam sesembahan itu. Oke. Itu yang aku komentari, aku review. Sekarang aku bacakan komen yang masuk dari kalian semuanya sebelum aku lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sementara serinya diabaikan dulu ya. Ini kacau karena di sini 3, di situ kok 4. Oke. Komen yang masuk dari Giswati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, siap pasang otak. Mantap, dan Isra buat semuanya. Salam Isra. Oke, matur thank you. Ada Bapak kita, Bapak Abdul Muluk, semoga sehat selalu dan merajut hari tua yang begitu indah bersama istri, anak, dan cucu-cucu tercinta. Salam juga untuk semua keluarga yang ada di sana ya. Dari Sedang Jenyimak Gus, semoga seluruh keluarga di Batu selalu dalam keadaan sehat. Salam Isra untuk seluruh semua di channel ini. Amin, amin rabbal alamin. Doa yang sama untuk Bapak Abdul Muluk bersama keluarga. Okay? Kemudian Kang Mas Bobi Kucing, Tanjung Priuk, menyapa dari jauh kota utara Jakarta. Salam Isra juga, dan sehat semua. Wassalam. Kemudian ada Kang Mas Alip, masih ngopi, matur thank you. Salam Isra untuk semua viewer channel Iki, sehat bahagia selalu, alhamdulillah. Kemudian ke Tangerang, ada Lurah Tangerang Pak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, izin nyimak Gus. Monggo. Kita lanjutkan. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Mantap. Ada Kang Mas Mutaufi Kopik, kata-kata keji yang diucapkan Oten yaitu Tuhan punya putra tunggal. Oke, matur thank you. Kita lanjutkan. Kang Nurul Kolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu dan semua saudaraku yang ada di Brebes, semoga dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Kemudian jagoan kita Kang Chains ya, 7777. Salam Isra Kang Chain ya. Semoga sehat selalu dalam setiap aktivitasnya ya. Terima kasih. Ini sebetulnya lama ini beliau ini. Ya, cuman karena kesibukan kadang hadir kadang enggak.
anak tambang. Nah, ini anak tambang. Tambang punya anak. Oke, Aden Nadon. Gosnia, Kristen Arab, Yahudi, musyrikin, inilah ketiga kaum yang berinteraksi dengan ajaran Nabi Muhammad. Mereka mandiri dalam ideologi, politik, ekonomi maupun militer. Mohon jangan dibuang salah satunya. Gue perlu data ini, coba kasih link gue ya. Karena nanti kita akan berbicara tentang Uzair. Uzair itu sulit menjelaskan. Uzair ya. Kalau tentang Isa ibnu Maryam ya, ibnu jadi ibnullah itu mudah kita jelaskan. Tapi tentang Uzair ini terus terang agak sulit. Ya. Maka kalau kamu mengatakan begini, tolong kasih datanya aku, siapa tahu itu bisa menambah wawasan untuk aku dan untuk kita semua ya. Kemudian Kang Mas Mutofikopik ya, Ibnu Sabil ya, di kitab Yesaya berjalan di jalan Allah ya, anak-anak yang tidak berlaku curang ya. Terima kasih. Kemudian jagoan kita Kang Irfan Al-Akbar masih ikhlas, menyimak keikhlasan saudara Kristen untuk menerima dengan hati tulus ikhlas disebut sebagai kafir. Ya, dan menerima kritik dari Quran surat Al-Ikhlas yang membabat juga teologi Tritunggal mereka itu. Mantap. Masih dari Mas Kerinci Jambi. Oke, itu semua sudah aku bacakan. Sekarang kita masuk ke sini, ke kajian kita. Ya, aku akan mengambil sudut pandang historikal ya. Historikal. Kalau sempat nanti berarti ini edisi terakhir. Kalau nggak sempat dia belum terakhir ya. Aku tulis dulu biar nggak lupa. Nanti aku akan menjelaskan untuk kalian surat ini Al-An'am 610 dan sebentar, nggak enak. Taubah ya. Taubah ya 9:30. Nanti kita gabung dengan Al-Ikhlas ini ya. Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ya 112 khususnya yang ketiga, ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga. Oke, semoga nggak lupa. Nanti kalau ada waktu aku jelaskan ini. Kalau nggak ada waktu aku jelaskan besok ya. Ya inilah harus berbagi waktu dengan tanggung jawab keseharian ya. Oke, kita cari data historikalnya. Dan aku ingatkan, kalian jangan terlalu a priori. Sumber data itu dari manapun saja boleh. Jangan, ini orangnya Islam apa enggak ini yang kasih data. Enggak boleh begitu. Kebenaran itu tetap kebenaran siapapun yang nyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi enggak harus Ibnu Ishaq ya, enggak harus nanti Ibnu Hisam. Itu kan pakar-pakar sejarah kita ya. Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam itu enggak pernah ketemu. Mereka lain tempus ya, lebih duluan Ibnu Ishaq sebagai seniornya. Baru dilanjut Ibnu Hisam. Ibnu Hisam cuma ketemu bukunya doang. Kalau ketemu Ishaq nggak ketemu. Ini kan pakar-pakar sejarah ya. Karena nanti kita ini akan berbicara sejarah. Aduh, bukunya ada di sana. Kamu bisa cari itu Philip Kahiti, itu sejarah bangsa Arab, itu bagus. Oke. Aku akan sampaikan sama kalian dalam sudut pandang sejarah ya. Jadi begini, seperti umum yang diketahui ya, Al-Quran itu menolak kemungkinan Tuhan itu memiliki putra atau putri atau anak ya. Dan hal itu tidak masalah bagi pagan. Yang sudah aku sampaikan tadi ya. Bagi pagan sesembahan punya anak itu nggak masalah. Bagi kita masalah. Karena kita mewarisi iman Bapak Abraham. Seperti kita tahu Bapak Abraham itu adalah yang terkenal dengan Bapak Tauhid kita. Ya, kan dijelaskan di Al-Quran bahwa Bapak Abraham atau Ibrahim itu bukan syirik. Ya, kita makan dituliskan ikutilah milah Bapak Abraham.
Ya tentunya di situ Ibrahim kamu harus ngerti. Nanti aku ngomong gitu kamu protes lagi, bingung lagi. Jadi jangan geblek. Ya, kita berbicara dalam perspektif lintas iman. Jadi kalau aku pakai Abraham, Ibrahim itu kamu harus ngerti. Pakai baginda Yesus, pakai Isa kamu harus ngerti. Itu ya. Oke, aku ulangi. Seperti yang kita tahu, Al-Qur'an itu menolak kemungkinan Tuhan memiliki putra atau putri, ya. Yang itu berlaku biasa dalam ya keyakinan-keyakinan kaum pagan, ya, maupun dalam tanda kutip orang Kristen terhadap Yesus atau baginda Yesus. Ya. Dalam tanda kutip kenapa? Karena nanti juga tidak semua begitu. Ya. Kristen yang mana dulu? Ini makanya kita harus hati-hati ya. Dalam Al-Qur'an tuh disebutnya siapa? Ya Isa, nanti Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam gitu. Dia disandarkan kepada ibunya. Kok nggak kepada bapaknya? Nah, itulah masalahnya. Ya, itu terjadi perdebatan sengit antara aku dan seseorang ya, yang dia bilang bahwa Nabi Isa itu punya bapak biologis, gitu loh. Nggak tahu itu kerangka berpikir Yahudi atau gimana. Ya. Gue bilang, gue berbicara dengan Al-Qur'an gue loh ya. Itu jelas gue tolak, kecuali lu bisa kasih argumen yang itu bisa gue terima. Kalau memang punya bapak biologis, kenapa disandarkan kepada Bunda Maryam? Ya ini oten-oten nggak protes, ada Al-Qur'an kasih nama Bunda Maryam. Nanti kalau Al-Qur'an dikasih nama surat Al-Baqarah, cangkemmu ngablak wae. Nama surat kok binatang gitu. Nanti dikasih apalagi ya, laba-laba, cangkemmu ngablak. Lagi dikasih nama Bunda Maryam kok nggak ngablak cangkemmu. Jadi dalam diskusi itu jangan ada a priori. Cari tahu cara pandang orang yang kamu nggak bisa terima tuh bagaimana. Nanti kalau udah kasih tahu kan kamu itu bisa jadi kamu bisa menerima meskipun ada kemungkinan menolak gitu loh. Jadi cangkem itu diatur, jangan ngablak wae. Ya, kenapa kamu nggak protes kalau ada surat Al-Qur'an namanya Bunda Maryam? Di mana Al-Qur'an memberi hormat yang tinggi kepada sang bunda. Ya, mamaknya Tuhan kalian itu. Ya. Oke. Sekarang kita tahu bahwa Al-Ikhlas itu menyajikan ungkapan ya yang terang benderang teologis Al-Qur'an, itu teologis yang tauhid. Itu nggak ada posisi tawar. Nggak usah ditawar-tawar karena pasti nggak dikasih. Islam itu tauhid. Gitu loh. Ya. Apa itu tauhid sudah aku jelaskan kemarin. Ya. Jadi harus paham. Ya, tetapi di abad pertama Islam itu didakwakan dalam lokus Mekah. Kan di Mekah dulu baru ke Madinah. Ya. Di Mekah sana kamu carilah data, mungkin ada ya. Aku dulu nggak menemukan sih. Abad-abad 6 masuk ke 7 itu tidak ada populasi ahli kitab yang nongkrong di Mekah, nggak ada. Ya, ahli kitab itu adanya di Sonono, sekitar jaraknya. Aku sih belum pernah naik haji, umroh juga belum pernah. Nggak tahu nanti kalau sudah naik haji ya. Aku hanya katanya. Jarak Mekah Madinah itu jarak antara daerahku ini, Kota Batu ini, Malang, Kota Batu ini ya. Batu kan sudah berpisah dari Malang ya. Akibat pemekaran itu masalah politik mereka lah ya. Urusan mereka kita nggak bicarakan dulu. Dari Batu ke Jogja itu jarak Mekah Madinah. Jadi cukup lumayan jauh. Baru di Madinah sana nanti itu ada terkonsentrasi populasi ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Madinah itu nama asli apa? Yatsrib. Yatsrib itu namanya orang Yahudi loh. Yang membuka daerah itu. Biasa kan di tanah Jawa biasa. Yang membuka daerah situ Mbah Gundul, maka dinamain itu Gundul gitu loh. Sebagai bentuk menghormati, mengapresiasi yang bahu rekso. Van, iki arek-arek gak ero apa iku mbau reksa iku tugasmu nggo, jelasno mbau reksa itu apa. Ya, Irfan itu tugasnya.
Ya, seperti sekarang kalau kita tahu jalan lah ya. Jalan Insinyur Soekarno itu kan untuk menghormati Bapak proklamator kita, ya. Begitu juga daerah. Itu sering begitu untuk menghormati Pak Yatsrib yang Yahudi Tengik ini. Tengik itu artinya benar-benar Yahudi asli gitu loh. Nanti dikirain menghujat lagi, bukan. Kalau Bali Age. Ya. Maka dikasih kawasan itu namanya Yatsrib, yang merubah menjadi Madinah kan Kanjeng Nabi. Apa itu Madinah sudah aku jelaskan, ya. Di Yatsrib sana baru terkonsentrasi ahli kitab. Di Makkah nggak ada. Maka ya surat Al-Ikhlas itu ya bukan anti Kristen tapi anti pagan. Gitu loh ya. Al-Ikhlas itu anti pagan karena yang dihadapi pagan. Mana? Mekah. Islam perdana itu di Mekah. Di Mekah nggak ada orang ahli kitab. Ya nggak mungkin kan anti Kristen. Masalahnya orang selalu salah ya disebut menjadi dikirain anti Kristen. Enggak. Tetapi substansinya yang anti syirik itu membabat habis konsep teologis kekristenan yang syirik. Karena ini anti syirik. Ya, paham ya? Tapi ketika di lapangan itu bukan dalam rangka Kristen, enggak ada. Ya, enggak ada hubungannya. Oke. Kemudian ya kita tahu dalam periode Madinah itu kan kelanjutan dari periode Mekah. Kenapa ke Madinah? Karena di Mekah ya kita mendapatkan pertentangan yang kuat dari pagan Arab itu. Pagan Arab ya itu menentang habis-habisan dakwah Islam. Ini nggak bisa berislam Kanjeng Nabi dan para pengikutnya. Karena, nah ini kamu harus tahu. Yang di TikTok silahkan lihat. Ketik Subandi T. Sukoco. 3 tak terpisahkan. Apa itu? 1. Quran. 2. Insan. 3. Akhwan. Ini apa? Kitab suci. Ini apa? Manusia. Ini apa? Teritorial. Quran nggak berguna kalau nggak ada manusia lah. Untuk apa? Manusia juga nggak ada nilainya kalau nggak berquran. Ya binatang dia. Nah, ada Quran, ada manusia dan manusia mau berquran. Masalahnya dia punya teritorial enggak? Gitu. Ini gue ingatkan kepada semuanya. Ini kalau dikasih tahu bandel ini. Lihat itu supaya otakmu ngerti. Ya nanti ketik Subandi T. Sukoco 3 tak terpisahkan. Ini basic ini dalam memahami bagaimana perjuangan Islam ini. Ada Quran, ada insan, ada akhwan. Itu harus dimiliki. Karena untuk berislam itu manusia yang mau berquran itu perlu teritorial. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai nanti teritorial itu perlu. Kenapa Bapak Abraham harus pindah dari Ur Kasdim ke Palestina, tanah yang dijanjikan? Karena di sana teritorial Ur Kasdim tidak dalam kontrol Bapak Abraham, gitu loh. Kenapa sih orang Israel kok harus pindah? Dari mana? Dari Mesir kembali ke tanah perjanjian? Ya karena di sana mereka tidak bisa beryahudi ria. Di bawah kekuasaan Firaun. Gitu loh. Hijrah. Ya. Paham di sini. Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus juga kan begitu. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Gitu ya. Nomaden. Sampai dalam katanya ular punya sarang. Apa itu? Terus anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya sampai sebegitunya karena nomaden terus gitu ya.
Oke, jadi harus ada Quran, ada insan, ada akhwan. Ada kitab suci panduannya, ya. Ada manusianya yang mau berquran. Nah, untuk manusia mau berquran perlu tempat, perlu teritorial, ya. Karena nggak dikuasai, ya. Arab itu dikuasai, Arab Mekah itu dikuasai oleh pagan Arab, ya. Di sini, maka hijrahlah ke Yatsrib, gitu. Ya, hijrah ke Yatsrib. Maka ketika Yatsrib dikuasai, dia bernama Madinah. Disinilah polemik dengan ahli kitab itu terjadi. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu dalam menghadapi pagan Arab. Oke, gue sudah ulang berkali-kali supaya kalian tidak salah nanti. Ya, oke. Gue sudah bilang tadi diwakili oleh Romawi, ya, diwakili oleh Yunani. Ya, sesembahan punya anak itu semangat pagan, tanpa terkecuali pagan Arab. Itu di seri berapa kemarin sudah? Nah itu ini kok seri ketiga, di sini seri keempat gimana coba? Itu kemarin Pak lupa itu. Oh, berarti sekarang seri 5. Iya. Oh, sorry. Ya ginilah, kadang-kadang lupa saking asiknya. Ini seri 5 ya, Le? Betul? Oke. Ya, ini seri 5 sampai mana tadi ya? Nah, sekarang kita lihat ya. Kita sudah clear ya. Pagan Arab ya, itu biasa sesembahannya punya anak. Ya, itu sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Masalahnya nanti terjadi pergeseran enggak? Gitu ya. Ini kan milah Ibrahim ya. Milah Ibrahim ya. Dengan adanya yang kemarin sudah kita bahas, patung-patung dibawa itu ya, yang 4 itu akhirnya di sini terjadi penyelewengan ya. Di sini dibersihkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad atau Islam ya. Nah, di sinilah mulai pagan ya. Pagan itu ya anak Allah itu udah biasa sama mereka, dan mereka memahaminya. Ini masalahnya. Nih, harapiah. Ya. Jadi sesembahan itu benar-benar punya anak, atau kita bilang genetika. Iya ya, genetika. Biologis itu loh. Atau biologis. Ini yang dibabat habis oleh Al-Qur'an. Gitu loh. Tuh, ambilin spidol hitam yang baru. Ya. Ya, siapin aja di sini. Ini udah habis sepertinya. Nanti kalau habis kita beli lagi. Pakai duit nggak? Pakai daun beli spidol itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak yang selalu bersolawat untuk pengadaan spidol. Semoga Bapak bersama keluarga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Sampai mana tadi? Siapin sini aja. Siapin. Mari. Ya. Jelas ya? Anak dalam tradisi pagan itu dipahami secara harafiah, genetika ya, atau biologis, terserah mau sebut mana. Bukan metafora. Apakah ini pergeseran? Ini yang gue bilang kemarin ya. Apakah terjadi pergeseran? Ini yang gue belum bisa simpulkan. Kalau pergeseran berarti di sini sudah ada istilah anak bagi pagan dipahami secara metafora. Terus bergeser ke harafiah. Gitu loh. Jadi kemarin yang dimaksud pergeseran bukan dari Walat ke Ibnu, bukan begitu masalahnya yang di seri keempat kemarin. Nah, apakah terjadi pergeseran ya? Pergeseran ini gue ngomong pagan dulu ya, nggak ngomong nanti yang lainnya, entah Yahudi, Nasrani itu nanti ya. Itu nanti ada di At-Taubah 930. Ya.
Apakah ya sebelumnya orang-orang Arab itu sudah terbiasa dengan anak Allah dipahami secara metafora, lalu ketika patung-patung itu mulai dikumpulkan, ini kan berapa ribu tahun ini dari Bapak Abraham ke sini. Kan panjang ini masa patronnya panjang sekali. Jadi ajaran itu kalau semakin jauh dari nabinya, dipisahkan oleh ruang dan waktu, semakin banyak kemungkinan terdistorsi dan kemudian menyimpang. Gitu loh. Aslinya ya tauhid ya. Ya. Nah, ini yang gue nggak punya data. Apakah dulu ini sebelum datangnya patung-patung itu mereka sudah terbiasa dengan istilah anak Allah dan itu dipahami secara metafora. Kemudian di sini dipahami secara harafiah, itu baru namanya pergeseran. Karena gue nggak punya data ini, maka gue katakan tidak terjadi pergeseran. Memang dalam pagan itu langsung anak Allah itu dipahami harafiah. Paham di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Oke. Sekarang aku di tap-tap terus ya. Kalau nggak nanti di cut-nya ini. Ya. Di tap-tap terus. Kalau nggak nanti di cut-nya sama TikTok nanti ya. Oke. Sudah ya, ini aku hapus. Sekarang kita melihat para orang-orang pintar berpendapat ya. Kamu setuju nggak ada masalah ya. Namanya pendapat kok ya. Aku mulai tunjukkan ya, ini Montgomery ya. Satu ya. Montgomery. Apa katanya? Ya. Montgomery Watt. Ya, begini katanya. Ya. Dia berargumen bahwa alasan mengapa Al-Qur'an membuat penolakan ya, itu adalah, maksudnya penolakan tidak lagi menggunakan anak Allah ya. Itu adalah karena banyak orang-orang pada masa hidup Kanjeng Nabi ya memahami istilah itu secara harafiah. Ngerti? Karena dipahami secara harafiah. Ya. Aku ulangi, kata Pak W. Montgomery Watt ini ya, dia punya argumen begini. Ya. Mengapa Al-Qur'an membuat penolakan istilah anak Allah? Karena banyak orang-orang pada masa hidup Kanjeng Nabi, maksudnya ketika Islam didakwakan itu, mereka memahami istilah ini secara harafiah. Satu, ya, itu Montgomery ya. Coba aku carikan lagi. Ya. Ini ada ya. Ini aku baca aja karena gini pendapatnya. David B. Browell, guru besar di Universitas Notre Dame, begini. Benar ketika ia mengatakan, nada ayat-ayat Al-Qur'an dalam persoalan ini sangat bersifat polemik. Ya. Dan terdengar sangat menentang ajaran Kristen. Ya memang karena Kristennya syirik. Kalau yang Kristen tauhid ya enggak, gitu loh ya. Ini nggak gue tulis ya. Dia hanya mengomentari. David B. Browell, guru besar di Universitas Notre Dame, benar ketika ia mengatakan nada ayat-ayat Al-Qur'an dalam persoalan ini sangat bersifat polemik dan terdengar sangat menentang ajaran Kristen. Iya memang benar. Karena Kristennya syirik. Kalau tauhid ya enggak, gitu loh ya. Jadi polemik, dan polemik itu terjadi di mana? Madinah.
ya, di Yatsrib. Itu sudah gue jelaskan tadi ya. Sekarang gue ambil ini ya dari Mahmud Ayub ya. Gue Mahmud Ayub. Mungkin ada yang protes ini kalau yang tahu siapa Mahmud Ayub. Ya. Mahmud Ayub ini Syiah. Ya. Tapi kan aku sudah bilang, kebenaran itu walaupun dari Hong Kong datangnya ya dia tetap benar dan kamu terima. Masalah dia Syiah itu urusan dia. Apakah kalau kita menerima kebenaran dari dia, informasi yang disampaikan terus kita ikut jadi seperti dia? Kan enggak. Begitu juga Montgomery Watt ini ya gue nggak tahu ya, ini sepertinya bukan Islam juga. Terus apakah kebenaran dari dia kalau kita ambil terus kita jadi ikut dia tidak Islam? Kan yang enggak. Jadi maksudku jangan gampang berapriori, kerangka berpikir akademis itu begitu. Benar atau enggak? Benar dari mana datangnya ya terima kebenaran itu. Kalau salah ya kamu tolak. Meskipun itu saudaramu sendiri yang ngomong, kalau salah ya salah gitu loh ya. Karena berpikir akademis itu begitu, apalagi eksak, dia paten gitu loh ya. Begini katanya Pak Mahmud. Hal ini mendorong sarjana seperti Mahmud Ayub ya, bukan Mahmud Abbas. Mahmud Abbas itu kan di Palestina sana ya. Ada Mahmud itu udah tokohnya Patah atau apa gitu ya. Bukan, ini Mahmud Ayub ya. Ya. Bahwa penolakan Al-Qur'an terhadap status, di sini dia nyebut langsung Kanjeng Nabi Isa ya, atau baginda Yesus itu ya, harus dibaca sebagai penolakan terhadap gagasan Tuhan dalam pengertian fisik. Ya, jadi artinya apa ini? Dipahami secara harafiah, fisik, bukan relasi. Nih, ya. Kemudian aku tambahkan lagi, ini yang asik ini. Seharusnya memang begini, ya, pendapat dari ini penulis Kristen nih, Colin Catman. Tapi ini aku batasi dulu ya. Ini sama tapi ini lain hal gitu loh ya. Di sini Colin Catman ya. Colin Catman ya. Kita tidak percaya Yesus adalah anak Tuhan dalam arti fisik. Nah, seharusnya begitu. Gagasan ini menjijikkan bagi kita dan juga bagi orang Islam. Nanti kapan-kapan insya Allah besok kita baca bagaimana pendapat Rashid Ridho ya. Rashid Ridho itu juga nanti akan coba kita tampilkan apa pendapat Rashid Ridho ya. Jadi bagi Colin Catman jijik kalau memahami anak Allah dalam perspektif physically atau harafiah. Ya. Oke. Ya. Makanya nanti aku hadirkan bagaimana cara kita memahami, karena Yesus itu disebut juga anak Allah. Yesus juga disebut anak manusia. Yesus juga disebut anak domba. Ini loh. Bagaimana ini? Ya. Ada yang mengatakan ya, tapi enggak ya, enggak karena ini kok ya. Yesus 100% Allah, 100% manusia. Itu kan dogma yang disampaikan oleh Apollinaris. Tapi yang nggak tahu apakah dia terilhami ini. Karena Yesus dipanggil anak Allah. Ya. Yesus dipanggil juga anak manusia. Oh, dia berarti Allah. Oh, dia berarti manusia. 100% Allah, 100% manusia. Apakah diilhami ini gue nggak ngerti ya. Yang jelas di Alkitab Yesus dipanggil anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, ya.
Di sini anak domba Allah. Jadi Allah punya domba, ya. Di sini dia. Nah, nanti kan kacau ini. Insya Allah besok kita tuntaskan. Kalau anak Allah dianggap Allah, itu gimana? Anak manusia dianggap manusia. Anak domba, apakah kita anggap domba? Hati-hati. Ini kita berbahasa sastra. Kan kalau kamu bilang anak Jakarta, kan otakmu kan langsung tahu. Nggak mungkin ini Jakarta punya anak, kan nggak mungkin. Terus anak mana? Anak Semada, SMA 8 misalkan ya. Anak kan begitu misalnya, anak Semada gitu disingkat, Semada 8 ya. Belum lagi nanti ada anak buah, ada bapak buah, ada ibu kota, nggak ada anak kota. Apakah kalian ketika berbicara dalam konteks ini terus berpikir secara harafiah? Ibu kota berarti ibu itu punya anak namanya anak kota. Bapak buah punya anak ya, lahir terus anak buah. Anak Jakarta terus Jakarta itu punya anak. Anak SMA 8 Semada berarti SMA 8 punya gitu. Kacau. Maksud gue ya, kalau lu berbicara tentang anak Allah, bisa nggak sih otakmu itu seperti memahami ini? Gitu loh. Jangan ketika ini terus pahammu itu harafiah. Kan kalau di sini kamu sudah maklum, oh itu bukan harafiah tapi metafora gitu loh. Yang ditentang Al-Qur'an, ini supaya yang kemarin protes sama gue. Lu tahu, karena ya sudah dipahami anak secara harafiah. Ya. Jadi Al-Qur'an tidak mau pakai itu. Karena sudah dipahami secara harafiah. Kita lihat apa pendapat Montgomery dan kita ambil dari Mahmud Ayub ini. Ditambah lagi oleh Colin Chapman. Jijik kalau menganggap Yesus itu anak Allah itu dalam arti benar-benar physically Allah punya anak. Dia bilang ini pemikir Kristen. Jijik bagi orang Kristen, jijik bagi orang Islam, lebih jijik lagi. Gitu loh, ya. Kecuali kalau dipahami secara metafora. Ya, jadi yang ditentang Al-Qur'an itu yang harafiahnya itu. Gitu loh ya. Oke. Sampai di sini dulu, insya Allah besok aku jelaskan Quran surah Al-An'am dan At-Taubah dan Al-Ikhlas sekalian ya. Ini kita sudahi dulu karena aku juga ada tugas ini, langsung mau hunting ke Malang ya. Dalam waktu yang sesingkat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk kalian semua sekarang sudah paham dan di mana dalam konteks harafiah, di mana konteks metafora ya. Untuk teman-teman kemarin yang bilang Gus Beti yang syirik, yang murtad, yang segala macam itu ya, tolong pahami ya. Makanya gue bilang, lu tunggu dulu penjelasannya tentang anak. Semoga dengan ini lu otak lu ngerti. Tapi kalau lu tetap nggak ngerti ya bukan derita gue itu urusan lu ya. Jadi supaya wawasan kalian tuh berkembang gitu loh, tidak seperti kungkungan yang ngertinya gitu-gitu doang gitu ya. Jadi kalau diskusi itu wawasan memang harus luas. Kalau sempit sebetulnya ya kalau bisa jangan disempit kan. Yang jadi masalah ketika sempit dia gampang menjustis orang itu ya. Ngejas orang itu yang jadi masalah. ya. Jadi semoga yang kemarin kritik itu sekarang sudah tahu ya. Ini kan sudah 90% terbuka ya, bahwa yang dikritik kenapa Al-Qur'an tidak mau menggunakan istilah anak Allah, karena sudah dipahami secara harafiah. Gitu loh. Makanya kalau metafora ya enggak masalah, metafora. Gitu. Itulah alasannya kenapa Al-Qur'an tidak mau menggunakan anak Allah. Cuma kan ini untuk pemikir-pemikir yang canggih. Artinya, begini loh ya. Kalau kamu belum bisa berenang, jangan bermain di tepi pantai. Itu pepatah kami orang Sumatera.
Kalau kamu belum bisa berenang, jangan bermain di pinggir pantai. Hanyut modar gue. Ya. Dan kalau ada orang bermain di pinggir pantai, lu nggak usah komen kalau lu nggak ngerti duduk permasalahannya. Lu belajar dulu, lu bisa berenang, belajar berenang, baru bermain di pinggir pantai. Ya nggak mungkin lah kalau aku sudah asam garam terus memahami Donditan anak Allah, terus Allah punya anak namanya Donditan, itu kan geblek namanya. Ini kadang-kadang makanya ya, gue kan ngisi juga di pondok itu ya. Kritik gue untuk pondok-pondok pesantren itu, jangan santrinya itu dikungkung gitu loh. Kasih kebebasan supaya dia juga menerima informasi dari luar pondok itu. Gue kalau ngisi di pondok gue minta itu mesti di atas semester 6. Kalau di bawah semester 6 gue nggak mau. Tiwas capek gue jelasin, otaknya nggak ngerti juga. Gue kalau misalkan di salah satu pondok terkenal ya, gue dulu itu kalau Gus dulu belum seperti sekarang. Sekarang kan banyak apologet baru dan pinter-pinter ya, dan aku suka. Artinya gue punya generasi penerus ya. Gue dulu kan sering ngisi di pondok ya, diundang ngisi kristologi gitu. Gue mesti negosiasi, gue mau di atas semester 6 loh ya. Di bawah semester 6 gue nggak mau. Terus ustadznya bilang, ya Gus, ya sudah. Gue ngisi disiapkan anak-anak semester 6. Kalau semester 1 masih ikut sampai semester capek kita jelasin. Aku nggak punya keahlian bagaimana menjelaskan kalkulus kepada anak TK. Gambarannya gitulah. Ya. Yang semester 6 itu juga kita harus benar-benar sabar ya. Apalagi kalau 6 ke bawah capek. Makanya gue nggak mau ya. Tolong siapkan semester 6 ke atas. Jadi diskusinya enak, berimbang gitu loh. Aku kan perlu juga lawan diskusi ya. Mereka menjadi sharing gitu lah ya. Bukan lawan, mungkin nanti dipahami perdebatan, enggak. Sharing gitu ya. Jadi enak gitu. Dan saranku seperti tadi, aku membaca mereka terlalu dikungkung dengan informasi yang beredar di antara ustadz-ustadz yang ada di tempat di mana mereka mondok. Itu yang aku cuman ya namanya pondok gitu sih ya. Primor semua itu resmi gitu ya. Sedangkan gue itu orang yang nggak suka resmi ya. Sudah namanya anak jalanan, mana ada resmi-resmian itu. Ya gue kalau ngisi ya gini aja bagian gue. Pakai jin kayak apa gitu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka adalah saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar tetap mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, semua untuk semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk ngaji bareng Gus Bekti yang ada di channel TikTok. Mohon maaf aku nggak bisa baca nama-nama kalian karena aku harus segera hunting ya. Ada tugas keluar ini. Ya, dan untuk yang di YouTube juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngaji bareng di channel ini bersama Gus Bekti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.